Halo adik-adik, bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fisika tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial merupakan energi mekanik, energi yang tersimpan, atau energi yang disebabkan oleh posisi dari suatu benda. Energi yang dimiliki batu ketika berada di puncak bukit yang curam saat akan jatuh atau turun adalah contoh energi potensial. Energi potensial hanya ditentukan untuk gaya konservatif, misalnya gaya gravitasi, gaya pegas atau gaya elastik, dan gaya listrik atau gaya Coulomb. Di ruang yang ditempati gaya konservatif, setiap titik dikaitkan dengan energi tertentu yang disebut dengan energi posisi atau energi potensial. Energi potensial umumnya terdapat 3 jenis, yaitu energi potensial elastik, energi potensial listrik, dan energi potensial gravitasi. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas khusus tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang ditahan atau yang berada pada posisi vertikal karena pengaruh gaya gravitasi yang bekerja untuk menariknya ke bawah. Jumlah energi potensial gravitasi suatu benda bergantung pada tinggi dan masanya. Semakin berat benda dan semakin tinggi di atas tanah, semakin banyak energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Energi potensial gravitasi adalah energi yang disimpan dalam suatu benda. Misalnya suatu benda yang bermassa M berada pada posisi H atau berada pada ketinggian H dari permukaan bumi, maka benda ini pasti menyimpan energi potensial yang besarnya dinyatakan sebagai M kali G kali H. Dengan M itu adalah massa benda, G itu adalah percepatan gravitasi, H adalah posisi benda dari titik acuan. Dari gambar, titik acuan yang kita ambil adalah permukaan bumi, dan EP adalah energi potensial gravitasi yang dimiliki benda tersebut. Dinyatakan dalam joule atau kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2. Oke, kita akan lihat contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Energi potensial gravitasi yang terkait dengan turis seberat 75 kg di atas menara dengan tinggi 436 meter adalah. Pada soal ini diketahui massa turis M sama dengan 75 kg. Posisi turis atau H diukur dari permukaan bumi adalah 436 meter. Maka energi potensial yang dimiliki turis kita peroleh dengan menggunakan rumus EP sama dengan MGH. Maka EP sama dengan M-nya 75 kg kali 9,8 meter per second pangkat 2 kali 436 meter. Maka EP yang energi potensial yang dimiliki turis sebesar 320.460 joule atau sekitar 320 kilojoule. Oke, kita lihat soal yang kedua. Seorang anak berada pada ketinggian 8 meter di atas tanah. Jika energi potensial 4.400 joule, maka massa anak itu adalah, kita gunakan rumus energi potensial sama dengan M kali G kali H. Maka massa anak itu sama dengan energi potensial dibagi G kali H.
dengan energi potensialnya 4400 Joule, bagi G nya kita ambil 10 dikali H nya 8 meter, sama dengan 55 kg. Jadi massa anak itu 55 kg. Oke, soal yang ketiga. Sebuah benda 5 kg berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Energi potensial yang dimiliki benda tersebut adalah, kita ambil acuan adalah dasar bidang miring. Ini acuan. Maka benda 5 kg ini berada pada ketinggian H, dengan H itu sama dengan 8 meter kali sinus 30 derajat, sama dengan 4 meter. Maka energi potensial yang tersimpan pada benda tersebut adalah M kali G kali H, sama dengan 5 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 4 meter, sama dengan 200 Joule. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah kereta roller coaster bermassa 1000 kg bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. A. Berapakah energi potensial gravitasi di titik A dan B relatif terhadap C? B. Berapa energi potensial pada titik B dan C relatif terhadap A? Kita lihat yang pertama, maksudnya relatif terhadap C atau A itu adalah titik acuan. Jadi untuk pertanyaan A, titik acuannya titik C, artinya titik 0. Titik 0 itu adalah titik C. Maka energi potensial titik A sama dengan M kali G kali HA diukur dari C, sama dengan 1000 kg kali 10 meter per second kuadrat dikali HA diukur dari C, yaitu 15 meter. Maka dapat 150 kJ. Dan EP di titik B dengan titik acuan C adalah MGHB yang diukur dari C, maka 1000 kg kali 10 meter per second pangkat 2 kali 5 meter sama dengan 50 kJ. Untuk pertanyaan B, titik acuannya A, berarti titik A itu titik 0. Maka di bawah titik 0 itu titik yang bertanda negatif. Maka EP di titik B menurut A adalah MGHB. HB dari A diukur dari A, berarti 1000 kg dikali 10 meter per second kuadrat. HB diukur dari A berarti minus 10 meter. Maka energi potensial di titik B diukur dari A adalah min 100 kJ. Sedangkan untuk
titik C, EP di titik C diukur dari titik H adalah MGHC, sama dengan 1000 kg dikali 10 meter per second pangkat 2 dikali minus 15 meter, sama dengan min 150 kilojoule.